Hai teman-teman, I'm sorry because kemarin aku tidak membuat challenge aku. Jadi karena kemarin itu lupa dan seriously kelupaan, jadi hari ini bikin videonya double. Dan video ini aku buat untuk sebagai challenge dari 5 yang harusnya kemarin. Dan aku mau ngebahas tentang satu hal, tentang kita sebagai seorang perempuan itu kenapa harus bisa berdaya diri sendiri. Artinya dalam artian kita tidak bisa mengandalkan siapapun atau bahkan orang-orang yang kita anggap bisa memberikan pengaruh yang besar ke dalam hidup kita. Oke. Sebelumnya kita tahu bahwasanya perempuan ini adalah sosok yang secara naluri dia itu pengen yang namanya diperhatikan, diberikan perhatian dan sebagainya. Itulah perempuan. Jadi perempuan itu akan jauh lebih luluh hatinya ketika mendapatkan perhatian-perhatian seperti itu. Tapi sayangnya akan disayangkan ketika misalkan dalam konteks lain hal tersebut disalahgunakan. Ya, di zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang salah mengartikan dirinya, akhirnya menganggap dirinya dipandang rendah atau sebelah mata oleh orang lain atau bahkan laki-laki. Kenapa? Karena tidak punya value dalam dirinya sendiri. Kenapa ini penting? Karena ketika misalkan seorang perempuan dia punya pendirian yang kuat dalam dirinya, tentunya hal tersebut akan membentuk dirinya untuk disegani oleh orang lain termasuk oleh laki-laki. Aku mau sedikit cerita. Jadi dulu itu aku pernah ada di fase yang digangguin sama laki-laki. Tapi yang aku perhatikan di situ, aku tidak langsung menyalahkan laki-laki tersebut. Yang aku pertama kali koreksi adalah diri aku sendiri. Aku melihat dan bercermin dengan diriku sendiri, ada apa dengan diriku sampai-sampai laki-laki bisa berani untuk mengganggu secara dalam konteks yang sudah tidak wajar gitu. Kalau mungkin hanya sekedar gombal atau gel biasa itu masih bisa kita maklumin, tapi ketika sudah di ranah yang itu kita rasa sangat mengganggu, nah itu berarti ada yang salah dalam diri kita dan perlu kita perbaiki di situ. Nah setelah kejadian itu akhirnya aku introspeksi diri dan mencoba untuk bercermin apa yang perlu aku perhatikan. Ternyata memang secara pakaian juga mungkin sangat berpengaruh dan membuat laki-laki kurang segan untuk memperlakukan kita. Jadi kenapa kembali lagi kita harus punya value dalam diri kita sendiri dan punya benteng itu? Karena ketika percaya deh akan ada satu kejadian atau masa di mana kita itu harus bergantung pada diri kita sendiri dan tidak bisa mengandalkan siapapun termasuk orang terdekat kita, entah itu orang tua, keluarga, kakak, dan saudara. Nah ketika misalnya kita sudah punya nilai dalam diri kita sendiri, kita tidak akan mudah goyah. Sekalipun kita dalam keadaan terpuruk atau misalkan dalam keadaan terbawa sekalipun, kita tidak akan mudah patah. Kenapa? Karena kita sudah punya benteng dalam diri kita yang udah kokoh tersebut. Nah jadi kita perlu membangun itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah perempuan kuat dan lemah itu adalah pilihan? Bukan. Semua orang bisa menjadi kuat. Semua perempuan bisa menjadi kuat. Jadi artinya perempuan lemah dan perempuan kuat itu bukan suatu takdir atau ketetapan yang sudah pasti permanen, tidak, tapi suatu pilihan yang bisa kita pilih kita mau menjadi sosok seperti apa. Dan untuk bisa mencapai menjadi sosok perempuan yang tangguh dan juga tidak mudah patah itu sendiri tentunya perlu belajar gitu. Dan konteks belajar ini bukan hanya yang kita kerjakan 1-2 kali aja, enggak, tapi juga berkelanjutan. Artinya harus selalu mengulang-ulang dan terus meningkatkan value itu sendiri. Nah, membahas tentang perempuan juga, kita itu sering kali terlena dengan diri kita dan juga lupa memperhatikan diri kita.
kita menganggap diri kita itu lemah, tidak berdaya, dan bahkan mungkin kita meremehkan diri kita sendiri. Padahal potensi yang ada dalam diri kita sebagai perempuan itu luar biasa, jauh lebih besar dan juga lebih berharga dari yang kita kira. Dan satu lagi selanjutnya yaitu kenapa kita justru malah meremehkan diri kita, karena bisa jadi di situ kita terlalu mengandalkan atau bergantung kepada sekitar kita. Kebiasaan bergantung kepada orang lain juga akan membuat kita lupa caranya bangkit dan bertapak pada kaki kita sendiri. Dan hal tersebut juga yang akan membuat kita nantinya ketika ditempa suatu kejadian yang naudzubillah kita tidak harapkan itu, kita tidak akan kuat di sana dan kita mudah patah gitu. Jadi terutama mungkin buat kita sebagai anak-anak muda yang masih umurnya 20-an, ini penting banget kita punya value dan menguatkan nilai dalam diri kita sendiri. Kenapa? Sebenarnya ini bukan hanya tertuju ke perempuan sih, begitupun juga dengan laki-laki. Tapi ketika aku melihat begitu banyaknya hal yang luar biasa, ternyata perempuan kenapa begitu direndahkan dan sebagainya, itu salah satunya adalah itu sendiri. Jadi untuk hal ini aku lebih merujuk ke perempuan itu. Nah, lanjut lagi, sangat disayangkan ketika misalkan nilai yang kita ada, potensi yang kita miliki, atau mungkin suatu ini ya, nilai tinggi dari Allah untuk perempuan itu sendiri kita sia-siakan atau tidak kita kembangkan. Sudahlah, jangan kita itu menjadi sosok perempuan yang ibaratnya bergantung kepada orang lain, atau mungkin kita, terutama kita ya, bergantung dengan mungkin someone kita atau seseorang yang kita anggap sudah tahu segalanya tentang kita. Enggak. Dan percayalah, ketika misalkan kita sudah punya value dan nilai dalam diri kita sendiri, itu akan membuat kita tidak mudah dipatahkan oleh siapapun. Sekalipun misalkan kita mendapat terpaan angin yang luar biasa, dalam artian di sini, angin di sini adalah cobaan atau badai dalam kehidupan kita. Kita nggak akan mudah patah, kita nggak akan mudah goyah, dan sekalipun kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga dalam hal ini, perempuan itu selalu dianggap sebagai sosok yang mudah luluh hatinya. Ya nggak sih? Kita seringkali mudah GR, mudah dimasukin hati, mudah kepikiran kayak gitu. Itu kan perempuan. Tapi ketika misalkan kita sudah belajar untuk tadi punya value dalam diri kita, percayalah, nilai itu akan jauh lebih tinggi dan kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan lagi pula gini, kita itu juga terkadang merasa jauh, udah sempurna, udah tidak perlu belajar lagi, enggak gitu. Ketika misalnya kita sebagai seorang perempuan bisa punya nilai yang tinggi, terus kita mikir, tapi kadang ada statement yang bilang perempuan gak usah lah seperti punya value yang tinggi, berpendidikan yang tinggi, belajar, fokus yang serius gitu. Buat apa? Lagi pun juga nanti juga di dapur. Enggak. Jujur aku kayak sangat cukup sedih ketika misalkan kebanyakan dari kita setuju dengan statement tersebut. Kayak apalagi misalkan yang setuju adalah perempuan, yang ngomong adalah perempuan itu sendiri, kayak ayo dong, kamu tuh perempuan dan tidak sepantasnya kita bilang seperti itu gitu. Pendidikan dan juga proses belajar itu tuh bukan cuma berpatok kita mau jadi apa dan kita nanti akan ditempatkan sebagai apa. Enggak, memang kita juga nanti tentu sebagai perempuan mungkin memang tugasnya adalah di rumah untuk bisa melayani istri dan juga anak-anak kita nanti gitu ketika misalkan sudah menikah. Tapi bukan hanya itu, bayangin ketika misalkan kita bukan kekurangan nilai dalam diri kita, justru kita tidak akan bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi keluarga yang harmoni, menjadi rumah tangga yang
isinya adalah penuh sebuah cinta gitu. Nah, makanya penting juga gitu, bayangin kita itu perempuan akan menjadi sosok yang berpengaruh untuk anak kita terutama. Jadi ketika misalkan kita sendiri tidak mengenal diri kita, kurang paham dan tidak mengerti dengan diri kita sendiri, lalu mau apa yang kita berikan untuk generasi kita selanjutnya? Jadi kita sebagai seorang perempuan, ayo menjadi berdaya, menjadi berarti, dan juga menjadi sosok perempuan yang tangguh. Karena zaman sekarang sangat minim sekali perempuan yang seperti ini. Jangan sampai kita justru kita merendahkan diri kita merendahkan value yang kita punya hanya demi cowok misalnya, atau misalkan demi orang lain gitu. Enggak, tetap kamu punya value dan jaga value itu, dan jangan sampai kamu menurunkan standar kamu itu sendiri, karena ini penting banget dan reminder juga buat aku pribadi. So mungkin itu video yang aku bahas untuk challenge kali ini, dan see you in next video, and goodbye.